Film diawali seorang pria bernama Charlie sedang berada di gudang merapikan spare part pesawat. Pesawat ini pemberian kado ulang tahun dari istrinya bernama Sarah. Hari ini Charlie dan Sarah akan berpisah sementara karena Sarah akan pergi ke London untuk urusan pekerjaan. Charlie berangkat kerja bertemu dengan temannya bernama David yang meminta bantuan kepada Charlie nanti saat makan siang selesai. Charlie adalah seorang pegawai CIA dalam bidang IT atau bisa dibilang dia adalah hacker. Memiliki nilai IQ 170. Di CIA, Charlie bekerja pada Departemen Deskripsi dan Analis. Tugas Charlie adalah mengubah file yang terkunci atau bisa juga disebut terenskripsi. Saat di ruangannya, Charlie chattingan dengan seorang yang dia tidak pernah bertemu. Memiliki nama panggilan Inquiline. Mereka berdua ini memiliki kemampuan yang sama seperti Charlie dalam bidang IT atau bisa dibilang seorang hacker juga. Lokasi Inquiline pun selama 5 tahun Charlie tidak pernah diberitahu lokasinya tepatnya di mana. Meskipun Charlie terus memantau Inquiline. Inquiline memberikan file rahasia kepada Charlie, file sensitif karena bisa membahayakan CIA. File ini tuh sulit banget buat dipecahkan. Di tengah-tengah kesulitannya, Sarah menelpon hanya untuk tegur sapa menanyakan kabar. Charlie pun pergi ke area terlarang level 5 ruangan tertutup hanya untuk satu orang. Di sini Charlie memecahkan file yang terkunci. Betapa terkejutnya, file-file ini berisikan dokumen misi rahasia CIA. Dokumen tersebut telah dimodifikasi sebagai kejadian bom bunuh diri, padahal yang sebenarnya adalah drone strike. Kejadian ini terjadi di Pakistan, Amerika Serikat, atau lebih tepatnya CIA mengatakan bahwa pelakunya adalah teroris yang menewaskan pasukan Perancis dan 22 warga sipil. Dan dokumen tersebut ditandatangani oleh kepala unit misi rahasia bernama Frank dan Kleb. Charlie pulang di rumah, dia mencoba menelpon Sarah namun tidak ada jawaban. Hey, I'm either busy or drop my cell at the bottom of my bag. Tell me who you are and I'll call you back. Paginya Charlie bekerja lagi, dia melihat Frank di dalam ruangannya. Frank mengajak Charlie untuk ikut ke ruangan direktur. Direktur mengabarkan situasi di London. Ternyata telah terjadi serangan di salah satu hotel di London yang kebetulan ada Sarah di situ. Sarah tewas dalam peristiwa tersebut karena menyelamatkan seseorang dan dia menjadi korban tembakan oleh pelaku penyerangan. Hari yang buruk menimpa Charlie, dia pulang diantarkan Carlos dan hanya merenung meratapi kenyataan yang ada. Besoknya Charlie berada di kantor Frank mempertanyakan kenapa CIA belum menemukan pelaku, padahal CIA bisa dengan mudah meretas kamera CCTV di seluruh dunia. Tapi Frank dan Kleb tidak memberikan jawaban pasti dan juga tidak memberitahukan kelanjutan dari kasus ini, malah menyuruh Charlie pulang untuk mengambil cuti. Go home, Charlie. You need to take some time. Besok paginya, Charlie membuka Twitter melihat kejadian penyerangan di London dan dia melihat Sarah yang dibawa oleh pelaku. Karena Charlie nggak puas dengan jawaban Frank dan Kleb yang tidak melakukan apa-apa, Charlie melakukan pencariannya sendiri. Dia meretas seluruh CCTV di lokasi kejadian. Charlie mendapatkan semua informasi para pelaku dari kedatangan sidik jari bahkan DNA. Satu tim beranggotakan 4 orang. Mereka melakukan pertemuan, entah bagaimana ceritanya. Kejadian berubah dan seseorang ditembak saat itu. Karena itulah memicu polisi berdatangan. Kelompok tersebut membawa Sandra yaitu Sarah untuk jalan keluar. Orang yang membawa Sarah bernama Miska Blazik, anggota lain bernama Lawrence Ellis, mantan pasukan khusus. Polisi memang berhasil mengepung tempat, tapi mereka mundur karena alasan para pelaku membawa Sandra dan mengeksekusinya secara terpaksa agar polisi membuka jalan. Pelaku yang menembak Sarah bernama Horst Kuller. Horst bukan orang sembarangan. Dia seorang agen penyalur pembunuh bayaran dan juga terafiliasi dengan pengkhianat negara. Dan yang terakhir seorang perempuan bernama Gretchen, mantan pasukan khusus juga yang sudah diketahui lokasinya sedang ada di Paris oleh Charlie. Frank dan Kleb semua diam, ternyata mereka sudah mengetahui semua informasi ini, tapi tidak ada pergerakan. Karena alasan ingin tahu lebih lanjut, mereka ingin melumpuhkan seluruh jaringan, bukan segelintir orang. Kecewa dengan atasannya, Charlie melakukan aksinya sendiri, membuat alat sendiri. Dia mulai mengakses lagi dokumen rahasia, mengeprintnya menjadi banyak lembaran, lalu ditaruh di mejanya. Ada lagi pesan dari Inquiline bertanya apakah
Charlie sudah mengetahui lokasinya, Charlie membalas di Turki. Belum mendapatkan jawaban dari Inguilan, Charlie langsung pergi menuju bar. Dia di sini nongkrong sampai tutup dan dia melihat perangkat pemutar musik atau jukebox. Charlie menemui lagi Frank dan Cleb bukan untuk meminta informasi kelanjutan kasus Sarah, melainkan memeras mereka. Charlie memberikan selembaran kertas dokumen rahasia yang selama ini Frank tutupi. Dari sini kita mengetahui Frank memimpin operasi ilegal menyerang pasukan aliansi untuk kepentingan sendiri. Frank juga memimpin misi rahasia untuk menghancurkan rumah sakit di Yaman, membunuh lebih dari 400 orang tidak bersalah. Frank tidak bisa menerima fakta ini, ia tentu marah. Cleb sadar Charlie ini memiliki tujuan lain untuk membahas ini. Charlie bilang dia telah membuat alat dan program secara otomatis dalam 24 jam. Semua berita tentang Frank akan tersebar ke publik dan akan otomatis terkirim kepada jurnalis ternama. Dengan ancaman ini, Charlie memiliki keinginan untuk meminta izin membunuh para pelaku pembunuh istrinya sendirian. Tentu ditertawakan karena Charlie bukan seorang agen CIA lapangan yang terlatih. Sadar akan hal itu, Charlie meminta pelatihan penuh dengan pelatih tangguh dari CIA. Uang cash juga meminta identitas baru. I want to kill them myself. I mean, this is a practical joke, right? I want a fighting chance. Frank dan Cleb membahas ini, mereka kelabakan dan terpaksa mengikuti kemauan Charlie dan mencari di mana alat yang dibuat secara otomatis untuk mempublish skandal mereka. Jika telah ditemukan, mereka akan membuat skenario baru untuk membunuh Charlie. Charlie menemui pelatihnya bernama Henderson alias Hendo. Frank dan Cleb menyewa tim hacker untuk melacak alat yang dibuat oleh Charlie. Mereka mulai mempelajari perilaku Charlie di hari-hari sebelumnya melalui CCTV. Cleb melakukan pengosongan departemen tempat Charlie bekerja demi kepentingannya. Hebatnya Charlie, meskipun telah dilacak sedetail mungkin oleh tim hackernya Frank, mereka masih belum bisa menemukan alat yang dibuat oleh Charlie. Charlie saat ini sedang melakukan latihan menembak. Benar-benar Charlie nggak bisa menembak. Bahkan dari jarak dekat pun Charlie meleset. Pelatihan lain dilakukan Charlie, kini bagian pembuatan peledak, dan Charlie membuat Hendo terkejut karena dia mengerti dalam satu kali percobaan dan membuat peledak yang sangat sempurna. May I keep this? Sure. Cleb dan tim masih mencari tahu lanjut tentang Charlie sampai mereka memeriksa kamera CCTV saat Charlie di bar, dan Charlie sekarang sudah memiliki identitas baru. Cleb menggeledah bar dan menemukan satu buah CD yang mencurigakan. Malamnya Charlie sedang di kamar dihampiri oleh Hendo. Hendo sudah menilai Charlie bukanlah seorang pembunuh dan tidak mungkin bisa melakukan pembalasan kematian istrinya. Bahkan Charlie tidak memiliki rencana bagaimana akan melakukan pembalasan. Menurutnya, tugas Hendo yang harus mengajarinya. Hendo mengeluarkan pistol, menyuruh Charlie menembaknya. Namun Charlie malah gugup dan ketakutan saat dia memegang pistol. Dari sini Hendo menyimpulkan bahwa Charlie bukan seorang pembunuh. Hendo nggak bisa mengajarkan Charlie seperti dirinya, dan sebaliknya Charlie juga nggak bisa ngajarin Hendo untuk memecahkan kode, yang artinya manusia memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. CD yang ditemukan di bar adalah file enskripsi yang dibuat oleh Charlie. Butuh waktu 5 jam untuk bisa memecahkan file ini. 5 jam berlalu, Charlie ternyata telah menyadap kantor Frank. File CD yang berhasil dipecahkan kodenya yang ternyata isinya cuma gertakan Charlie doang. Frank dan Cleb memutuskan untuk membunuh Charlie dengan menyuruh Hendo yang melakukannya. Namun saat Hendo masuk ke kamar Charlie, dia sudah menghilang. Frank kesal dan menyadari sesuatu. Dia mengecek dokumen yang pernah Charlie berikan. Frank menemukan alat penyadap pada paperclip. Frank bicara melalui penyadap itu dengan mengatakan menyadap CIA adalah pengkhianatan. Singkat cerita, Cleb mendapatkan kabar bahwa Charlie terdeteksi melakukan perjalanan menuju Paris. Frank menyuruh lagi Hendo untuk menyelesaikan tugasnya. Charlie sampai di Paris, dia mencari kafe yang selalu dikunjungi oleh Gretchen. Setelah menemukannya, dia menunggu kedatangan Gretchen dari kamar hotel di seberang kafe. Hasil dari menunggu pun tiba. Gretchen muncul. Dia nggak masuk ke kafe karena tutup. Charlie langsung melacak handphone milik Gretchen dan meretasnya. Charlie mengikuti Gretchen hingga malam. Sampailah dia di apartemennya Gretchen. Charlie melihat Gretchen pergi, punya kesempatan untuk menyelinap masuk. Charlie di sini benar-benar anggota CIA lapangan yang cupu. Dia nonton tutorial cara membobol pintu, tapi endingnya berhasil kok. Charlie mencari informasi. Dia menemukan tangga
kalender yang diberi tanda klinik. Charlie juga mengambil pistol milik Gretchen, lalu tiba-tiba mendapatkan notifikasi kalau Gretchen akan kembali. Dia panik dan langsung keluar. Charlie menodongkan senjata kepada Gretchen tapi nggak menembaknya karena takut, ditambah akurasinya jelek. Charlie kembali ke hotelnya. Dia langsung mengecek klinik yang dimaksud Gretchen. Klinik tersebut adalah klinik tempat terapi untuk penderita asma. Besok paginya Charlie memborong bunga. Charlie sekarang sudah berada tepat di depan klinik menunggu Gretchen. Gretchen sudah masuk. Saat dia sedang dites dalam sebuah kabin, tiba-tiba komputer klinik semuanya mati. Dokter keluar mengecek dan Charlie masuk mengunci pintu berpura-pura menjadi dokter. Charlie langsung memasukkan serbuk bunga di selang yang tersalurkan menuju kabin Gretchen. Karena sudah dikunci dari luar, Gretchen mencoba menghancurkannya tapi sia-sia. Gretchen mulai sesak nafas. Charlie hanya ingin tahu keberadaan Horst, tapi Gretchen tidak memberitahu keberadaannya. Charlie menambah lagi serbuknya, membuat Gretchen benar-benar sesak nafas. Melihatnya, Charlie agak kasihan dan gak tega. Akhirnya dia malah membuka kabin tersebut dan yang terjadi setelahnya. Gretchen tewas tertabrak. Charlie mengambil handphonenya lalu pergi ke hotel mengemas barangnya untuk pergi lagi menggunakan bus menuju Marseille, Prancis. Di kantor CIA, direktur bertanya kepada Frank soal Gretchen karena duta Prancis bertanya kepada CIA, tapi Frank mengatakan kalau itu hanyalah kecelakaan, tidak ada hubungannya dengan CIA. Charlie menghabiskan malam untuk minum karena dia pertama kali dalam hidupnya membuat orang kehilangan nyawa. Tiba-tiba di sini dia melihat kehadiran Hendo. Charlie panik, langsung kabur lagi. Charlie kabur menuju bar lagi, sedikit bersantai di sini. Tapi Hendo berhasil menemui Charlie lagi. Charlie yang masih panik, dia pergi ke toilet, mencoba mencari jalan keluar, tapi di sini buntu. Ya udah, dia jadinya menenangkan diri dan membuat rencana. Charlie keluar ngobrol biasa dengan Hendo. Hendo bisa mengetahui lokasi Charlie melacaknya melalui handphone Gretchen. Meskipun tujuan Hendo ini bukan niat baik, tapi dia masih santai memberi ilmu untuk bertahan hidup kepada Charlie. Memberi saran jangan panik karena itu akan membuat kacau rencana. Charlie orang yang pintar, dia membuat rencana kabur dengan sangat epic. Base charge on a timer. Charlie terbangun di tengah taman, mengirim pesan kepada Inquiline untuk meminta bantuan. Dia pergi lagi menggunakan pesawat pengirim barang, mengikuti instruksi dari Inquiline. Charlie sampai di Turki. Dia mengunjungi kafe, tempat yang dijanjikan oleh Inquiline. Charlie duduk mengirim pesan. Seorang pria langsung menerima sebuah pesan, tapi ternyata itu bukan Inquiline. Inquiline adalah wanita ini. Dia keluar bersama Inquiline. Charlie dituntun lagi olehnya, berpura-pura belanja dan temui dia saat selesai belanja di parkiran. Mereka pergi bersama menaiki mobil. Di sini kita baru mengetahui Inquiline kenapa begitu mahir dalam bidang IT, karena dia dulunya memiliki seorang suami anggota KGB atau bisa dibilang CIA-nya Uni Soviet. Inquiline melanjutkan jejak suaminya, mempelajari semua yang suaminya lakukan. Suami Inquiline telah tewas terbunuh karena jatuh dari jendela. Ya, kematiannya sebenarnya sebuah konspirasi yang sedang Inquiline selidiki sampai saat ini. Mereka sampai di rumah Inquiline seperti kandang ayam, tapi tujuan ayam ini dipelihara karena untuk alarm. Mereka di sini membuat rencana, melihat semua profil dari para pelaku kini sisa 3. Horst adalah dalang dan juga pembunuh Sarah. Dia juga penyalur, pembunuh bayaran, dan terafiliasi dengan Frank untuk menyelesaikan misi yang selama ini Frank tutupi. Lawrence Ellis adalah pemasok senjata. Lawrence akan dihandle oleh Inquiline. Dia akan membuat rekayasa seolah-olah memesan senjata kepadanya. Dan yang terakhir adalah Miska. Orang ini cukup gampang dilacak karena sering pindah-pindah dan memiliki kehidupan yang glamor. Charlie berhasil melacak dia hanya dengan foto selfie-nya saja. CIA kini sedang dalam masalah karena publik, lebih tepatnya masyarakat, sudah tidak lagi percaya. Maka dari itu direktur kedepannya akan mengedepankan transparansi untuk setiap kasus. Oleh karena itu direktur langsung bicara dengan Frank selaku pimpinan misi rahasia
di CIA. Direktur mendesak agar Frank terbuka dan menghentikan operasi di Timur Tengah. Bukannya menjawab dengan fakta, tapi Frank malah berjanji akan terbuka dengan direktur, tapi nanti. Direktur kembali ke mobil. Dia diberitahu oleh asistennya bahwa Hendo saat ini dalam operasi namun di luar pengetahuannya, dan orang yang menyuruhnya adalah Frank. Direktur nggak mau gegabah gitu aja, dia juga mengirimkan agen rahasianya untuk melacak Hendo. Inquilan dengan Charlie masih terus melacak Miska dan kini mereka menemukan lokasinya. Dia sedang berada di Madrid pada sebuah hotel bintang 5 dan Miska sering memesan kolam renang di rooftop untuk sendirian. Kini Charlie sudah tidak melakukan operasinya sendirian karena akan dipandu oleh Inquilan sebagai pengarah dari jarak jauh. Charlie mempelajari gedung hotel ini untuk keperluan rencananya. Besoknya Charlie mengambil salah satu alat selam. Dia menghitung menggunakan rumus matematika. Selesai dengan itu memasang sebuah alat pada ruang kontrol. Alat ini bisa Charlie kendalikan. Tujuannya untuk mengurangi tekanan udara pada kaca kolam renang di rooftop. Di sini Charlie mulai melakukan pengintaian Miska. Namun sayang Hendo juga udah berada di sini. Gak cuma Hendo, ternyata agen rahasia CIA lain juga ada. Dia seseorang yang dikirim oleh direktur bernama Chris. Tapi rencana Charlie tetap akan dilakukan. Charlie menemui Miska yang sedang berenang. Miska bicara baik-baik untuk mengusir Charlie, sedangkan Charlie langsung to the point bertanya lokasi Horst. Tentu Miska tidak akan memberitahu lokasi Horst. Charlie langsung menggeretak dengan mengatakan remote yang dipegang saat ini bisa meledakkan kolam. Bukannya menyerah, Miska malah berenang menjauh. Karena kejadian ini, Hendo dan Chris langsung menuju lokasi kejadian. Charlie berlari sesuai instruksi dari Inquilan dan sampai akhirnya dia tertangkap. Namun hal itu digagalkan oleh Chris yang akhirnya berkelahi dengan Hendo. Di kantor direktur, Frank dipanggil. Direktur bertanya kemana perginya Charlie. Dengan polos Frank menjawab dia sedang cuti. Yap, direktur sudah mulai mencurigai Frank. Cleb masih melacak Charlie dengan timnya dan dia melihat bibir Charlie bergerak, juga di telinganya terdapat earphone. Mereka pun melacak yang berkomunikasi dengan Charlie dan menemukan lokasi Inquilan, juga background Inquilan sebelumnya. Malam hari ketika Charlie tidur, dia dihampiri oleh Inquilan. Dia bilang ingin tidur dekat dengan Charlie. Ya, namanya juga janda sudah lama ditinggal, butuh kehangatan. Namun tidurnya tidaklah indah seperti yang dia harapkan. Karena ayam-ayam tiba-tiba heboh. Inquilan dan Charlie langsung bangun, sadar akan ada yang menyusup. Mereka berlari mengelabui tentara kiriman Cleb. Mereka berhasil menuju mobil. Namun masalah belum selesai begitu saja karena dari laut mereka ditembaki. Inquilan tertembak dan tewas. Charlie menggantikan posisi Inquilan. Dia berhasil kabur dari kejaran pasukan yang menyerang, lalu mengambil handphone milik Inquilan dan meninggalkan jasad Inquilan di dalam mobil. Charlie meratapi nasibnya sendirian tanpa teman, tanpa saudara. Dia merenung di sebuah kafe, lalu tiba-tiba muncul pesan dari Lawrence Ellis. Pesan ini sebelumnya dibuat oleh Inquilan untuk memancing Ellis agar keluar dari persembunyiannya. Ellis masuk dalam jebakannya Inquilan. Charlie nggak mau bengong dan terus sedih. Dia mempersiapkan untuk pertemuan nanti dengan Ellis, dan Charlie langsung menetapkan titik pertemuan dengan Ellis. Charlie berangkat menggunakan mobil box bersama penumpang lain. Singkat cerita, Charlie sampai di Konstanta, Romania. Di sini dia merekam wajahnya sendiri untuk membuat replika dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk mengelabui Frank dan timnya, karena Frank mendeteksi Charlie berada di Berlin. Padahal itu hanyalah replika buatan Charlie. Ellis tiba, Charlie bersembunyi. Komunikasi mereka melalui telepon. Ellis mengecek barang yang ada di box. Ketika dibuka, ternyata box tersebut sudah dibuat jebakan oleh Charlie. Jika box itu ditutup, maka akan memicu ledakan. Charlie memasang foto Sarah di situ untuk mengingatkan kejadian yang telah dilakukan Ellis. Charlie muncul, mereka ngobrol langsung. Simple, Charlie cuma pengen tahu lokasi Horst. Ellis dengan ketakutan bicara Horst berada di laut. Dia tinggal di perairan Rusia, cuma nggak tahu lokasi tepatnya di mana. Yang hanya Ellis ketahui, dia sering membuat janji bertemu di pelabuhan bernama Baltic di Primorsk. Sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Charlie pergi.
Frank dan timnya telah berhasil ditipu oleh Charlie. Mereka semua membuang waktu dan Charlie sukses mengelabui Frank. Kini dia berada di pelabuhan. Di sini dia memperhatikan 3 orang yang melakukan pertemuan. Belum dipastikan mereka siapa, tapi yang mereka bawa itu mencurigakan karena barang-barangnya dikirim lagi menggunakan bot. Charlie memotretnya untuk dia lacak. Setelah itu dia pergi ke kafe dekat pelabuhan. Tidak disangka secara tiba-tiba atau mungkin direncanakan, David berada di sini dan mereka pun ngobrol sambil ngopi. Sepertinya David tidak memiliki niat jahat, malah dia menawarkan bantuan untuk keluar dari sini karena dia sendiri gak yakin Charlie akan bisa menyelesaikan masalah ini. David melacak Charlie karena memang dia sudah menjadi bahan pembicaraan oleh para agen rahasia, tapi Charlie tetap bertekad ingin balas dendam. David tidak bisa menahan niat Charlie, jadi dia pergi meninggalkannya. Malamnya Charlie membongkar barang-barang bawaannya untuk membuat lagi alat yang akan digunakan untuk menjebak Horse. Dia juga melacak bot. Bot itu terdaftar dalam website yang memiliki koneksi dengan salah satu kapal yang sering berlayar di lautan perbatasan Finlandia. Besoknya Charlie bertanya pada seorang pria yang sebelumnya Charlie lihat mengangkut barang. Charlie memperhatikan pria itu lagi bersama seseorang dan yang terjadi, Charlie dibawa ke kapal tempat tinggal Horse. Dia menghadap Horse bicara langsung. Charlie nggak langsung dieksekusi. Dari percakapan ini kita mengetahui yang sebenarnya terjadi. Horse adalah orang yang membantu Frank melakukan misi rahasianya dengan menyalurkan pembunuh bayaran. Hal ini memang dibenarkan olehnya. Tapi kedatangan Charlie bukan untuk membongkar kasus ini. Dia bilang ingin langsung menghadapi pembunuh istrinya. Horse terkesan dengan Charlie karena telah berhasil membunuh kerabatnya. Horse menyuruh Charlie duduk dulu. Horse adalah orang terlatih, dia tahu betul Charlie orang yang tidak berani untuk membunuh. Jadi dia memberikan pistol kepada Charlie, ya seperti Hendo lah. Charlie sedang dites mentalnya oleh Horse, tapi hal itu memang sulit dilakukan oleh Charlie dan dia malah membatalkannya karena rencana Charlie sebenarnya adalah mengulur waktu. Charlie telah meretas kapal sudah dikendalikan oleh Charlie, bergerak sendiri menuju perairan Finlandia. Ini adalah jebakan paling epik yang dibuat oleh Charlie. Angkatan Laut dan Interpol telah mengepung kapal ini. Charlie juga telah memberikan lokasi kapal ini berada. Jadinya Horse memang tidak dibunuh tapi ditangkap. Dengan barang bukti kapal ini mengangkut senjata ilegal dan juga pembunuh bayaran yang berada di kapal ini. Singkat cerita, Direktur CIA melakukan pers mengungkap kejahatan CIA yang dilakukan oleh Frank. Frank ditangkap di rumahnya, juga Cleb ditangkap karena menjadi kaki tangannya Frank. Charlie kembali ke rumahnya, dia membuka gudang penyimpanan pesawat dan mengemudikannya. Film pun tamat. Oke baik penonton, bagaimana filmnya? Silahkan tulis komentar kalian tanggapan dari film ini, seru atau tidak. Untuk kalian yang pengen request, silahkan komentar aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih.